Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi yang berjudul Al-Furuqul Fardiyah fi Ta'allumil Lughatil Arabiyyah, yaitu perbedaan individu dalam belajar bahasa Arab. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian perbedaan individu dan apa saja sebab-sebab perbedaan individu dalam belajar bahasa Arab. Jadi, pengertian perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini meliputi dari berbagai aspek, misalnya kemampuan kognitif, kepribadian, keterampilan fisik. Itu akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, perbedaan individu ini akan berpengaruh dalam perkembangan belajar seseorang. Sekarang kita akan melihat sebab-sebab perbedaan individu dalam belajar bahasa Arab. Jadi, sebab-sebab perbedaan individu dalam belajar bahasa Arab dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor umum dan yang kedua ada faktor personal. Yang pertama faktor umum, di antaranya pertama ada usia. Jenjang pendidikan ditetapkan berbasis usia. Hal ini dikarenakan faktor usia dapat mempengaruhi pencapaian tujuan belajar. Peserta didik yang umurnya lebih tua akan mempunyai kesiapan belajar yang lebih tinggi dari peserta didik yang lebih muda. Oleh karena itu, jangan bandingkan antara kemampuan anak tingkat madrasah ibtidaiyah dengan kemampuan anak tingkat aliyah. Faktor umum yang kedua yaitu kecerdasan dan ketangkasan. Tingkat kecerdasan merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Namun, kecerdasan dan kecakapan tersebut tidak mutlak hadir dalam diri seseorang berdasarkan faktor genetik atau faktor keturunan. Tetapi, kecerdasan dan ketangkasan ini dapat diperoleh melalui pengalaman dan perkembangannya dalam belajar seseorang. Faktor umum yang berikutnya yaitu cara berpikir. Nah, cara berpikir antar individu itu akan berbeda-beda. Apabila seseorang menyimak dan fokus pada saat pembelajaran, maka seseorang tersebut akan lebih mudah memahami informasi ataupun materi yang diajarkan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk belajar bahasa Arab. Siswa yang memiliki kepribadian yang terbuka lebih cepat dalam belajar bahasa asing. Kemudian yang kedua ada faktor personal. Faktor personal diantaranya yang pertama, teknik belajar. Guru harus bisa memilih teknik belajar yang tepat seperti disesuaikan dengan metode yang digunakan dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Karena teknik belajar ini bisa berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Selanjutnya, sikap terhadap pengajar dan materi ajar. Nah, sikap seorang peserta didik terhadap tenaga pengajar dan respon peserta didik tersebut terhadap materi bahasa Arab yang diajarkan, terkadang ditemukan ketidaksesuaian antara tingkah laku seorang peserta didik yang kurang respek terhadap gaya mengajar seseorang sehingga mempengaruhi kenyamanan dalam belajar. Yumkinu hadza faqat minni, afwan alal khata'i, syukran ala ihtimamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.